Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini. Kemudian juga saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak Ide Bagus Purwasidemen dari LSUP Bali Mandiri. Kemudian juga ada Bapak Glenn Pati Rajawane selaku General Manager of The Surga, betul ya Pak ya. Kemudian setelah itu juga ada Bapak Freddy dari LSP MSDM Bali ASEAN. Dan juga kepada Bapak Ibu anggota HRA Bali dan juga tidak lupa kepada para sponsor atau memang para kontributor yang telah membantu kami mendukung acara kami pada hari ini. Saya lihat contekannya dulu ya, ada Mandiri in Health ya, terima kasih untuk Mbak Ayu, mana dia Mbak Ayunya. Kemudian juga ada Cambrium. Nah ini yang jauh-jauh datang langsung dari Jakarta ya, Pak Vesa, terima kasih banyak. Dan juga kesempatannya Ibu Irma yang memang sudah membantu kegiatan kita hari ini. Dan jangan lupa juga saya dapat contekan sebetulnya bahwa Cambrium itu akan mengadakan event yang memang jika rekan-rekan mau mengikuti eventnya nanti bisa langsung daftar, kemudian setelah itu datang langsung ke booth-nya ya yang ada di depan. Dan juga saya juga mau mengucapkan terima kasih atas kedatangan dari mentor ya, mentor kami yang handal dan juga coach, yaitu ada Kak Ping, di mana dia Kak Ping? Oh iya, ada Kak Ping. Juga kemudian ada Kak Ivan, terima kasih sudah datang. Nah, sebelumnya ya mungkin ada yang belum kenal, perkenalkan nama saya Uci Soekarto selaku MC pada hari ini. Oh nggak kenal ya, aduh kasihan banget gue kurang tenar kalau gitu Kak. Nah setelah sekian purnama ya, HRA Bali nggak pernah ngadain event seperti ini. Ini event kecilnya ya, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih untuk HRA Bali pada akhirnya bisa offline, ketemu langsung, temu kangen nih. Ya, tetapi seperti biasa kalau ada kegiatan HRA Bali nggak selalu cuma mau temu kangen ya, sekalian gosip-gosip, gibah-gibah ya kan, tetapi juga ada yang memang akan kami sharing. Yang hari ini banyak sekali akan ada banyak topik yang menarik yang akan disampaikan juga oleh para speaker kami. Nah, sebelum kita lanjut ya, semoga acara kita lancar pada hari ini. Kami meminta untuk Bapak Ibu menundukkan kepala sejenak, semoga acara ini lancar dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. So berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Bapak Ibu, saya mintakan kesediaannya untuk berdiri dulu. Karena setelah ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sesuai dengan temanya Merah Putih Agustus ya. Jadi kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Ya 3 stansa. Wah, sudah ada contekan. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
kita semuanya. Marilah kita berdoa, Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadarlah hatinya, Sadarlah murninya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Majulah negerinya, majulah padunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tanahku negeriku yang kucinta. Hiduplah Indonesia Raya. Iya, para peserta dipersilakan duduk kembali. Nah, acara ini akan kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Saya akan panggilkan dulu. Kayaknya tidak sah, tidak afdol kalau saya tidak panggilkan Chairperson HRA Bali Ibu Fira Risnayani. Tepuk tangan dulu dong. Duitnya banyak ya Bu ya? Oh bawa sanggup, nah, bagi nanti ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam namo buddhaya. Hai, eksis dulu. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua dong. Yeay. Udah nggak usah panjang-panjang Om Glenn. Ya, awalnya saya mau pulang kampung, terus cari-cari alasan biar pulang kampung. Iya, terus saya ngobrol sama Bu Eti, sama Bu Asih, ya sama ibu-ibu pejuang HRA Komite dan bapak-bapak juga yang juga suka berjuang, kan gitu. Ngobrol yuk, ketemu-ketemu ya, sudah lama nggak ketemu kan gitu. Terakhir ketemu kapan nih kita ya teman-teman? Seminyak ya. Courtyard Marriott Seminyak. Ada yang punya courtyard di sini kayaknya. Iya, itu tuan rumahnya. Terima kasih ya Kakak Anom sudah hosting kita yang terakhir dan sekarang kita pindah ke Kute. Jarang ya kita di daerah Kute kan, terakhir di tempatnya Mami Ramasari kan waktu itu yang jangan nggak ngaku. Iya, ya. Jadi HRA Bali temanya hari ini adalah temu kangen. Tadi siang sudah ada beberapa yang karena lebih kangen lagi kita ketemu duluan ya, dan terutama ada orang-orang Jakarta yang kalau hari Jumat itu butuh healing ke Bali ya. Salah satunya adalah kedua teman saya. Loh, di mana yang dua duduk di sini tadi ya?
Oh iya, satu di situ, itu teman lama, kalau ada yang tak kenal maka tak sayang, tapi yang sudah kenal ketemu lagi, ada Pak Marki di sini dari Sunfish Data On, ya. Lagi pingin ke Bali aja katanya ya, waktu itu kita ngopi-ngopi di Karawaci. Bu, aku pingin ke Bali. Yuk ke Bali, kita makan siang ya. Kemudian ada juga temen yang gak ada kerjaan hari Jumat, pingin datang dari Jakarta ke Bali tanpa alasan yang jelas, gentayangan ya. Ini ada Mas Ivan, bagi yang masih ingat Mas Ivan. Ya, baru datang tadi pagi, alhamdulillah flightnya nggak delay kayak saya 6 jam. Ya, maklum gitu kan sekarang flight zaman sekarang. Bapak dan Ibu sekalian, tujuan kita hari ini adalah mengumpulkan teman dan sahabat. Jadi terutama juga karena banyaklah istilahnya pergeseran di dunia percaturan HRD di Bali. Setuju? Iya, mata saya melihat ke salah satu manusia di sini gitu. Nanti tolong di sounding atau di launching gitu ya. Kalau ada yang perlu melaunching kartu nama baru, disinilah tempatnya, sambil saya noleh ke sana juga, enggak usah noleh ke belakang. Kita menunggu undangan. Ya, jadi 2022 adalah tahun di mana kita sudah take off. Wah, itu Suko bukan? Ya, alhamdulillah Suko datang. Diberikan berkat tepuk tangan Potato Head ya. Wow. Boleh datang Suko? Boleh. Stongkara ya, hidupnya diberkati dia benar-benar loh, boleh gaul ternyata sekarang ya. Jadi karena ada banyak pergeseran dunia percaturan HRD di Bali, maka kita sekarang berkumpul di sini saling bertukar kartu nama dan saling bertukar opportunity. Hari ini dari HRD oleh HRD untuk HRD. Oleh karena itu teman dan sahabat kita undang juga, dan kalau teman-teman melihat di meja yang paling depan, di depan saya ini ada sahabat kita dari Elizabeth International School. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita dari Elizabeth International, Bu Putu dan teman-teman di sini, Bu Dia. Loh, Pak Fit mana tadi? Lagi di belakang, nanti saya absen juga ya. Jadi terima kasih juga atas kedatangannya, selalu happy dan selalu ceria kalau ada teman-teman dari Elizabeth gitu ya. Jadi hari ini ada 3 update teman-teman, saya wrap up sedikit. Update dari dunia persilatan LSU, kita sudah bawa seorang suhu kita, sudah diperkenalkan tadi oleh Kak Uci, saya nggak akan perkenalkan lagi karena saking terkenalnya. Ya, kemudian yang update kedua adalah dari dunia percaturan kompetensi HR. Ya, mau dibawa kemana orang HRD ini? Ya, jangan nyanyi. Nanti di rooftop kita ada acara nyanyi-nyanyi. Ya, dan yang ketiga adalah sebuah misi. Makanya saya bawa di sini adalah 2 orang. Sambil saya lihat 2 orang itu, yang akan memberitahu pada kita bahwa orang HRD itu adalah calon-calon GM masa depan. Setuju? Ini belum ada yang jelas, setujunya nggak jelas ya. Jadi saya tugaskan kepada 2 orang yang sudah saya bawa ke sini supaya setelah setengah jam dari sekarang ya, Anda akan setuju dengan lebih keras. Itu misinya bapak-bapak berdua di sini ya. Nanti Kak Pink tolong di absensi ya mengenai teman-teman di sini tingkat persetujuan dan perlu di coaching atau tidak. Gitu. Baik, terima kasih pada para partner atau sponsor yang hari ini terlibat dalam mensukseskan acara. Gak usah senyum-senyum yang di belakang di situ. Ya, tak suruh pindah ke depan nanti Pak Darsana ya. Provokator ini luar biasa. Baik teman-teman, selamat menikmati acara. Acara sampai nanti sunset ya. Silakan bertahan, silakan berjuang di sini. Nanti kita akan ada best dress kayaknya. Kak Panitia, Kak Pi, betul ya? Best dress bagi yang pakai baju kaos HRA Bali. Boleh berdiri kecuali panitia, Boleh berdiri yang pakai kaos HRA Bali, boleh berdiri. Iya, silakan. Iya, boleh maju ke depan Kak, boleh maju ke depan. Boleh maju. Tepuk tangan dulu, ada yang pakai kaos HRA Bali. Sini atuh. Iya, saya mau foto bersama di sini. Gua kerjain dulu ya. Iya, oke. Ini bentuk dedikasi atau bentuk tadi pagi ngantor lupa bawa baju kostum. Yang kedua ya. Oke, jadi kita foto bersama dulu. Tim panitia, ini termasuk salah satu kandidat untuk best dress. Tukang foto? Ada tukang foto? Ya, tukang foto sudah? Ya, 1, 2. Ya, multitasking. Ya, 1, 2, 1, 2. Oh, gimana Kak? Oh iya, luar biasa ini milenial. Oke. Sip. Ya, selamat ya.
Iya, hadiahnya nanti. Saya pikirin. Oke, baik. Saya mau memperkenalkan host dari acara kita hari ini ya. Sebelum kita menyelesaikan acara pembukaan, kita mau perkenalkan host kita hari ini. Kebetulan hostnya ini adalah hotel tempat saya bekerja gitu kan. Jadi waktu kemarin di job fair, tim saya berusaha memperkenalkan, mari kita kerja di Arya Duta. Arya Duta what? Gitu kan, saya langsung sakit jiwa, saya langsung bukan sakit hati tapi sakit jiwa. Jadi sekalian saya membranding ini GM saya yang paling ganteng se-Arya Duta Bali ya, karena GM-nya cuma satu dan dia ganteng kebetulan. Please welcome Pak Randy Prapanca, GM kita. Ya kenalan aja sini Akang ya, biar teman-teman di sini tak kenal maka tak sayang kan gitu. Ya, silahkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Izin naik boleh? Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada HRA yang sudah mengadakan acara di sini. Salam hormat saya untuk Pak Glenn. Ini kebetulan alhamdulillah saya kebetulan udah kenal Pak Glenn ini tahun berapa ya Pak Glenn? 2021 ya Pak. Kebetulan beliau ini salah satu orang sibuk di dunia per HR-an, seorang GM, melakukan training, road trip ya Pak ya. Dan kita kebetulan ketemu di Medan. Dan pada saat beliau tahu saya akan ke Bali, beliau bilang, Pak ketemu, dan alhamdulillah HRA yang mempertemukan kita di sini ya Pak. Salam, jadi tepuk tangan untuk HRA nih. Oke Pak Ivan, Pak Ida Bagus, tadi ada dari Menpar juga, dari Elizabeth School, selamat datang di Arya Duta, dan untuk seluruh komite dari HRA dan juga anggota saya ucapkan selamat datang di Arya Duta. My name is Randy Prapanca. I am the General Manager of Arya Duta Kuta Bali. I am recently just joining the property, which is only about 3 months, but I've been with the group since 2012. So, new kids on the block, exactly Ibu. So, but been very proud of coming into Bali. Mohon maaf, suara saya agak lagi drop. It's a very beautiful region. It's something new that I've learned after all these years. I've been with MICE Hotel in cities, but not in Bali. So it's been grateful for me to come and having new experience and adventure in Bali. So again, for the HRA, we have been prepare our teams. Should you need anything, we have our team at the back. And as a participant, also as a personal butler, may I introduce you also Ibu Ayu as our Human Resources Manager. Ada di belakang, kalau butuh apa-apa silakan sama Ibu Ayu atau sama tim kami bisa. Jadi saya ucapkan selamat datang di Arya Duta Kuta Bali, dan terutama tadi disebutkan bahwa ini pertama kalinya offline lagi ya Bu. Setelah dari bulan November, saya cukup terharu. Ini pertama kali kita offline lagi HRA dan di Arya Duta Kuta. Tepuk tangan untuk HRA. I will only be short, that's all from me. Sedikit pantun boleh ya? Boleh. Ini kalau sama Ibu Fira harus ada pantunnya katanya. Siap ya? Jalan-jalan ke pasar Kuta, beli kutang 100.000 3. Aduh, murah ya. Selamat siang HRA, selamat datang di Arya Duta. Cakep. Beli 3 nggak pakai nawar, beli banyak dapat bonusnya. Semoga acaranya lancar dan HRA semakin jaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have fun and enjoy.
Saya lupa bilang aslinya dari New York sebetulnya, jadi tadi bahasa Indonesianya memang agak terpatah-patah ya. Baik, selingan sudah selesai, ya itu tadi HR itu memang ada hiburan dan GM pun diberdayakan untuk hiburan. Saya kembalikan kepada MC acaranya, silakan Ibu MC. Oke. Cus, atau jalannya jangan kayak Putri Solo. Kan gue lagi fashion show, emang ada di itu aja tuh. Apa tadi yang tadi saya tanya anak Jakarta itu loh. Citayam Fashion Weekend. Jadi siapa tahu nanti yang memang dapat untuk kandidat, pokoknya kandidat untuk best dress itu kayaknya harus dikerjain begitu. Ya, nggak panjang lebar, kita mau cepet-cepet naik ke atas sebetulnya. Jadi saya panggilkan langsung moderator kita yang cantik hari ini, Ibu Yasinta, silahkan. Oh iya. Selamat sore semuanya, izinkan saya juga naik. Mau naik aja bilang, mau turun juga bilang gitu ya. Permisi. Baik, good. Iya. Baik, nama saya Yasinta dan saya di sini akan mengundang narasumber kita hari ini yang sudah sangat terkenal seantero dunia. Kalau beliaunya sudah datang, bikin email segalanya kita deg-degan karena kita harus nyiapin banyak sekali evidence. Ya, kami undang ke depan Bapak Purwasidaman. Silahkan Bapak. Pak, kayaknya kita mesti berdua nih fashion show duluan nih Pak. Kayaknya merah putihnya aman. Ya, kalau tadi Bu Fira minta di foto, kita juga minta di foto nggak Pak? Gitu. Lihat dulu kesana dulu Pak, sebentar Pak. 1 menit aja. Iya, baik. Izin duduk. Iya. Saya buka kerpean saya dulu. Oke. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, kita hari ini sudah bersama dengan Bapak narasumber kita. Beliau adalah Bapak Ida Bagus Purwasidaman, SAG, MSI, dan sekarang on the way to doctoral status. Ya Pak ya, wah. Usianya kalau dilihat masih sangat muda ya, sekitar 50 tahun. Sekarang 50 tahun tuh muda loh, ya. Kemudian karirnya pernah berada di Guam di Amerika Serikat. Kemudian pernah menjadi project coordinator BTB, Bali Tourism Board, sekarang GIPI Bali. Kemudian Direktur Eksekutif PHRI sejak 2009. Kemudian Direktur Operasional LSUP Bali Mandiri. Selain itu beliau juga sibuk menjadi auditor hotel, villa, spa, kawasan pariwisata. Juga untuk HACCP, SMPH, SMPAP, CHSE, siapa yang belum? Harapannya semua sudah. Kemudian ini yang terbaru, klasifikasi bintang dan standar usaha berbasis risiko. Ya, quite new for us. And here we have Bapak Purwasidaman untuk mengulas lebih banyak mengenai standarisasi yang baru tadi. Beliau juga seorang suami dan aji dari 3 anak putri yang cantik yang kalau dilihat IG-nya sama Facebook-nya sibuk bikin celengan babi warna-warni. Nah, betul ya Pak ya? Iya, good. Nah ini dia beberapa poin penting yang mungkin kita ingin tahu. Hotel sekarang mulai buka, sibuk maintenance here and there, sibuk refreshment training. Tiba-tiba muncul aturan baru. Ya, klasifikasi bintang, enggak. Yang sekarang diperlukan adalah standar usaha berbasis risiko. Ini extra fooding macam apa sebenarnya Pak? Tolong dijelasin, standar usaha berbasis risiko. Iya, tadi saya naik sini juga risikonya tinggi Pak, turun juga risikonya tinggi Pak gitu, atau bagaimana? Silakan Pak Purwa. Baik, terima kasih Mbak Yasinta. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, Om Swastiastu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Sore ini ya seperti tadi diawali oleh MC, kemudian Mbak Vira, bahwa ini pertemuan offline setelah sekian lama. Banyak perubahan yang kita lihat, termasuk tadi standar atau klasifikasi juga mengalami perubahan. Secara fisik mungkin rekan-rekan kita juga banyak ada mengalami perubahan. Ada yang di atasnya makin panjang, ada yang semakin rontok, ada yang kurus, ada yang standar-standar, ada yang saking lamanya berendam, ada yang melar gitu ya. Perubahan itu yang abadi kan kata orang. Nah, saya langsung menukik karena tadi wanti-wanti Mbak Jacinta bilang, Pak bagus kita dikasih cuma 30 menit. Wah ini waktu yang sangat singkat sekali untuk menjelaskan yang mestinya kalau saya berikan itu bisa sekian jam. Jadi terkait dengan standar usaha bidang pariwisata, kalau sebelumnya itu berdasarkan dari Peraturan Menteri Nomor 53 tahun 2013, itu ada kurang lebih sekitar 56 standar usaha. Jadi ada hotel, homestay, kemudian restoran, spa, arena biliar, macam-macam. Sampai kolam pemancingan pun ada, itu jumlahnya 56. Nah sekarang semenjak COVID tahun 2020-2021, dan sekarang tahun 2022, aturan yang terbaru atau update adalah standar usaha perizinan berbasis risiko. Tentu ini tidak lepas dari kejadian pandemi tadi itu karena COVID itu. Sehingga standar-standar yang belumnya apakah masih berlaku atau tidak. Atau ini sesuatu oleh di rekan-rekan di hotelier itu apalagi sih ini. Yang kemarin aja saya belum gitu. Apalagi yang sekarang. Jadi berbasis risiko ini kaitannya dengan aturan dari pemerintahan terkait dengan perizinan yang dengan sistem OSS. Jadi untuk mempermudah segala sesuatunya sehingga disatukan menjadi aturan yang sifatnya umum. Ini perlakuan dari aturan ini bisa untuk hotel, bisa berbagai akomodasi yang ada, termasuk kawasan dan sebagainya. Namun setelah kami cek juga, ternyata aturan terkait dengan standar usaha apakah itu hotel, restoran, itu belum dicabut. Artinya kedua aturan itu boleh dikatakan bisa dipergunakan. Tapi yang menjadi concern pemerintah saat sekarang ini adalah yang berbasis risiko ini. Salah satunya kenapa kita juga melakukan CHSE karena concernnya di sana tentang kesehatan, kemudian keselamatan, lingkungan dan sebagainya. Jadi ini sesuatu yang boleh dikatakan baru dari sisi penamaan, tapi saya selaku auditor yang selama ini setelah saya pelajari itu konten atau isinya itu aja. Istilahnya kalau Bapak Ibu yang di bagian CR yang sering sudah melakukan audit, tidak akan terlalu kaget dengan parameter-parameter yang ada. Memang menjadi sesuatu yang ada yang diringankan, ada yang sedikit berat tugasnya. Tugas beratnya justru ada di auditor atau LSU itu sendiri. Sebab kalau dulu Bapak Ibu yang sudah hotelnya diklasifikasi, itu ada parameter penilaian dengan level ada penilaian 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan sekarang berbasis risiko ini tidak, hanya ada dan tidak. Ya, jadi gampang sekali. Cuman bahayanya kalau seandainya ada satu poin saja yang tidak, ini yang jadi ruwet gitu. Ya oleh karena itu auditornya betul-betul harus mempertimbangkan sekali untuk bisa memberikan penilaian yang tepat untuk itu. Iya. Ya. Tadi selintas teman-teman sempat melihat bahwa di sini ada tayangan. Tadi saya pikir saya mau bikin catatan, tapi ternyata sudah disiapkan oleh panitia. Dengan ini saya letakkan di sini. Ya, saya lebih santai, duduknya lebih manis jadinya kan, gitu. Ya, jadi tadi sudah dilihat di sana ada beberapa penjelasannya mengenai tingkatan berbasis risiko. Ngomong-ngomong saya pengen tahu dulu gitu kan ya, siapa di sini yang sudah melakukan assessment untuk berbasis risiko ini? Silakan yang sudah silakan berdiri. Yang sudah silakan berdiri. Silakan Elizabeth. Ya. Di sana ada courtyard. Ya. Siapa? Hai Nur. My God. Saya nggak berdiri karena teman-teman biar tahu I'm not any longer with Alila Seminyak. Berikutnya, Pak Arsana, where are you? I have not met you. Pak Arsana. Mana Pak Arsana?
Pak Arsana. Masih Pak Arsana ya, belum resmi Bu. Ya, oke baik. Jadi sudah ada 2 dari perhotelan, Courtyard dan Alilas Minyak, serta dari Elizabeth. Siapa yang mau rencana untuk ikut berbasis resiko? 1, 2, 3, 4 doang, yang lainnya belum. Pak, kita harus jelasin lagi, lebih detail lagi. Tadi levelnya sudah bisa dilihat di sana. Nah sekarang, apa Pak? Kok sekarang pindahnya ke resiko enggak lagi bintang? Sementara di market, orang lebih pengen taunya adalah bintang 5, 4, 3, 2, 1 atau bintang 7, pusing kepala. Nah gimana nih Pak? Iya. Waktu kami di awal diadakan sosialisasi oleh kementerian, ini sudah sempat ribut gitu ya, ribut dalam artian diskusi ya, yang oleh rekan-rekan kita di hotel itu sudah disampaikan pada sosialisasi itu, ini gimana kok bisa dari hotel berbintang itu menjadi standar berbasis risiko. Bayangkan kalau Bapak Ibu di hotel bintang 5 itu termasuk kategori level risiko tinggi. Jadi sertifikatnya pun berbunyi hotel berisiko tinggi. Tentu kalau dari sisi marketing mungkin hal ini menjadi mengerikan. Iya, seperti kata Bapak tadi itu mengerikan karena ya kalau orang kan menjadi bangga kalau tinggal, saya tinggal di hotel bintang 5 gitu ya. Tapi kalau kemudian kamu tinggal di hotel mana? Saya tinggal di hotel berisiko tinggi. Orang menjadi bertanya gitu loh. Nah ini kemudian banyak terjadi diskusi termasuk kementerian, tapi ternyata sosialisasi itu sudah dalam tahap final sebenarnya. Jadi boleh dikatakan menjadi proyek yang oleh kementerian itu sudah definite, tidak bisa diapa-apakan lagi. Jadi, disitulah kemudian kami karena lembaga sertifikasi ini di bawah kementerian izinnya dan kemudian akreditasinya oleh KAN, kami melakukan diskusi, komunikasi, karena kenyataan di industri itu yang dibutuhkan adalah sertifikat klasifikasi bintang. Apakah dia bintang 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, oleh KAN diinformasikan bahwa Permen 53 yang mengatur tentang standar usaha di mana sertifikatnya berbunyi bintang 1, 2, 3, 4, 5 itu belum dicabut. Artinya itu masih bisa berlaku. Cuman LSU bisa melakukan audit itu tapi hanya memuat dengan logo LSU tanpa logo KAN. Karena KAN tidak lagi melakukan akreditasi terkait dengan standar itu, hanya kepada berbasis risiko. Kalau berbasis risiko ada logo kementerian, ada logo KAN, ada logo LSU. Itu bedanya. Nah, namun biasanya hotel-hotel seperti yang sudah kami lakukan sertifikasi, dia nggak mikir mau ada logo atau enggak gitu. Yang jelas kami ada bintang 5-nya gitu ya. Itu lebih mudah. Nah, itu juga yang sekarang ini sedang kami lakukan dan banyak juga permintaan dari industri yang kalau boleh bisa tetap dilakukan terhadap kedua standar itu. Jadi yang berjalan yang kami lakukan selama ini kurang lebih seperti itu. Jadi mereka dapat sertifikat berbasis risiko dan satu lagi berdasarkan klasifikasi bintang. Iya, betul. Ya sama seperti Courtyard ya, juga ambil 2 ya Bu ya, berarti ya. Ambil 1 aja. Yang mana tuh Bu? Yang berbasis risiko, yang bintangnya di give up. Di give up. Berarti mungkin hotel pertama yang punya 2 dengan peraturan baru ini adalah Alila Seminyak. Iya. Itu warisan dari saya. Siapa dulu HR-nya gitu ya. Iya. Biar benar-benar pergi dari sana tuh nggak ada bilang, gara-gara Bu Yasinta nih nggak ada ini, nggak ada Bu Yasinta. Jadi saya pergi ke sana, dua-duanya sudah beres. Betul ya Pak? Betul. Hotel pertama, Nur, tolong diumumkan ke semua orang, bonusnya keluar lebih banyak ya. Good. Ya. Ada lagi kalau seandainya mau dengan 3, dengan CHSE. Iya, kan banyak sekarang hotel, Pak, bosen saya ngadepin audit, sekarang audit, bulan depan audit. Banyak LSU yang kami di asosiasi itu namanya PKSUPI, itu ya boleh semacam marketing dari LSU yang ada itu silakan Anda bisa bikin produk untuk jualan apakah dalam bentuk paket atau apa gitu. Banyak juga hotel yang tertarik untuk mengambil 3 jadi dapat berbasis risiko, klasifikasinya bintang termasuk CHSE. Good. Dalam satu audit gitu. Dalam satu audit. Pingin tahu lebih jauh, mungkin ada yang sudah mulai pingin ada pertanyaan. By the way, bocorannya adalah
penanya pertama mendapatkan hadiah langsung dari Pak Purwosidemen. Saya juga baru tahu tadi, disiapin sudah. Silakan ada yang mungkin mau bertanya tentang prosesnya kah, tentang siapa yang akan, ada yang ingin hadiah buku, silakan berdiri. Rekan saya, Tabanan Bersatu. Kenalkan nama, alamat, usia, supaya saya tahu kapan pensiunnya gitu Pak. Selamat pagi semuanya. Kok nggak ada yang komplain? Nggak lagi mikir. Oh lagi Selamat mikir ya, pagi. oke. Ya. Ya, saya dari asosiasi ini orang-orang tua yang suka dengan reunian. Ya, makanya saya senang sekali melihat kawan-kawan semuanya di sini. Ratu Pranda, ini uangnya di tiang. Sampunang Pak. Oh belum ya, sampun ya. Sebenarnya saya cukup terkejut dan terpana karena saya baru mendengar mengenai klasifikasi yang berbasis resiko. Ini penting sekali buat saya di daerah Canggu karena kami pertama kalau daerah di Seminyak kita belum ada yang namanya tsunami, pokoknya segala macam yang berkaitan dengan safety and security daerah Canggu ke barat belum tersentuh. Dan kita membutuhkan sekali banyak mungkin sesi dari Pak Ajik Purwo niki, banyak sekali panduan-panduan apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan itu semuanya. Saya pernah lakukan untuk daerah Kute dulu untuk bintang, klasifikasi bintang, tapi sekarang saya juga tidak tahu update-nya apa. Selama ini saya sudah nggak pegang ke legalnya Pak. Jadi kalau bisa mungkin kita bisa dapatkan nomor Bapak secara langsung, kita lakukan sesi one on one atau kita undang makan siang atau makan malam terserah Pak. Nanti kita undang nginep di Komo Canggu. Baik. 50% diskon. Nice. Atau mau komplimen Pak. Ya, tapi kalau mau komplimen nanti saya mintakan ke GM saya. Jadi kurang lebih pertanyaan saya adalah berikan kita sebuah kisi-kisi apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan itu, kira-kira bisa nggak dengan kurun waktu 3 bulan atau 6 bulan, jadi kita bisa langsung kejar tayang Pak. Karena kita benar-benar ingin meyakinkan dunia internasional juga, paling tidak akhir tahun ini kita hotel bintang 5 yang penuh perhatian dengan yang namanya safety and security dan lepas daripada resiko-resiko Pak. Terima kasih. Silakan Pak Purwo langsung saja. Baik, terima kasih senior saya Pak Made. Jadi kalau seandainya, kebetulan saya membuat materinya, saya sudah sampaikan ke Bu Ari, nanti mungkin bisa di-share ke seluruh peserta. Di sana ada apa namanya parameternya, ada levelnya dan sebagainya. Di sini saya tidak bisa jelaskan karena cukup banyak. Namun yang jelas, kalau seandainya Bapak Ibu berkenan, seperti saya pernah di-invite oleh Ibu Asih, beliau sengaja menyediakan waktu hampir 1,5-2 jam Bu ya, saya presentasikan apa yang perlu disiapkan dan sebagainya. Silakan Pak, saya dengan senang hati bisa datang untuk bisa melakukan itu. Mungkin nomor kontak juga seandainya bisa lewat panitia mungkin ya, bisa di-share atau disampaikan. Dan saya juga kebetulan di luar ada konter dari LSU PBM, nah, nanti itu di sana ada kontaknya Pak yang di depan pintu, ada Pak Bagus Wira di sana. Nah kemudian kalau khusus di Bali, selain yang standar berisiko yang update ini, banyak juga ada standar lain yang sudah dilakukan, khususnya dalam G20 ini ada sertifikasi atau verifikasi kebencanaan atau kesiapsiagaan bencana. Itu tim terdiri dari beberapa instansi, dari BPBD, kemudian dari asosiasi dari PHRI, kemudian dari Dinas Pariwisata, kemudian Dinas Tenaga Kerja, kemudian SARS dan sebagainya, PMI. Kemudian ada juga yang terupdate sekarang yang sudah dilakukan beberapa hotel di area Nusa Dua yang sudah dilakukan, yaitu sistem manajemen pengamanan akomodasi pariwisata. Itu juga yang terbaru. Tujuannya adalah dalam rangka memberikan kepastian kepada seluruh delegate G20 yang akan datang itu bahwa hotel atau venue di mana mereka tinggal itu memiliki sistem keamanan yang baik. Tentu pihak kepolisian ingin memastikan itu dengan cara dilakukan verifikasi. Itu yang terupdate. Kemudian selain dengan standar yang sudah menjadi ketentuan yang dikeluarkan oleh kementerian,
di Bali ini memang selalu istilahnya ingin menjadi yang terdepan. Dari beberapa aturan yang dibuat, itu di Bali itu paling cepat diserap. Mungkin karena Bali dari sisi pemerintahnya itu memandang ya apapun terkait dengan aturan kepariwisataan itu harus diterapkan. Beda dengan daerah lain, bahkan SMP H yang dulu di Bali sekarang SMP API ini, daerah lain tidak ada yang mengimplementasikan, cuman di Bali saja. Karena kita juga punya pengalaman buruk 2 kali kejadian yang sangat membuat citra pariwisata terpuruk dan itu menjadikan Bali serius menggarap hal itu. Nah, kalau sekilas saya sampaikan terkait dengan standar usaha berbasis risiko ini seperti pertanyaan Pak Made, parameternya tidak jauh seperti yang Bapak Ibu sudah siapkan dalam menyiapkan audit terkait dengan klasifikasi. Yang membedakan cuma cara penilaiannya, kalau yang sebelumnya ada levelnya, jadi ada penilaian dengan angka level 1, 2, 3, 4, 5, kalau di sini hanya konfirmatif sifatnya, jadi hanya dijawab ada atau tidak ada. Tapi di situ menjadi ketentuan ada yang harus 100% terpenuhi. Dan inilah yang menjadi istilahnya boleh dikatakan ringan, tidak ringan, dikatakan berat, tidak juga terlalu berat. Risikonya ada di kedua pihak. Kalau misalkan dari pihak hotel tidak bisa memberikan penjelasan yang baik kepada auditor, celakanya di sana. Karena kadang-kadang auditor itu kan betul-betul dia tidak tahu apa yang menjadi bagian di dalam hotel itu sendiri. Yang tahu adalah Bapak Ibu sendiri. Berikan penjelasan yang betul-betul bisa dipahami oleh auditor untuk kemudian bisa memberikan jawaban iya. Kalau tidak, jangan salahkan auditor karena informasinya sedikit. Nah, itu yang bisa saya sampaikan karena standar yang dipakai pun juga mengacu atau masih mengadopsi dari peraturan Menteri 53 tahun 2013 itu. Demikian kira-kira Mbak Fira. Iya. Maaf, Mbak Jacinta. Enggak apa-apa, Pak. Kalau sore hari di lapangan saya jadi mas soalnya. Ya. For your information, ketika saya masih sibuk jadi olahragawan lah gitu. Panggilan saya di lapangan bukan Jacinta. They don't know Jacinta, they don't know Chenil, they only know John. This is John. Ya, so it's okay, Pak. Baik. Ya, saya sudah dikasih kode-kode gitu kan ya, karena kita harus segera mengakhiri dan memberikan kesempatan pada pembicara yang lain. Tetapi yang buat mungkin sekedar sharing sedikit, ketika klasifikasi bintang Anda masih diberikan kesempatan untuk berbuat maksimal, agak maksimal, tengah-tengah atau di bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Skornya seperti itu ratingnya. Ketika berbasis risiko, yes or no, that's it. Ya. Kalau ada ya ada, kalau nggak ada, Pak saya akan bikin ada. Nggak ada jawaban setengah, akan diadakan, nggak ada. Ya, that's the challenge waktu itu di tempat saya yang lama. Ya, tetapi saya banyak belajar juga sama Pak Purwosidemen sehingga akhirnya kami bisa mendapatkan mereka bisa mendapatkan kedua sertifikat tersebut. Klasifikasi bintang 5 dapat tetap. Dan kemudian berbasis resiko tinggi juga kita dapat ya. So that's basically encouragement untuk everyone untuk doing the same things karena ini penting. Waktunya agak mepet. Pak nanti hadiahnya akan diberikan di luar ya Pak ya. Kalau nggak dikasih lapor sama saya. Iya? Yes? Oke. Waktunya akan di-extend karena Ibu Ketua yang mau tanya. Silakan Ibu. Artinya summary dari ini kan diberi informasi ya teman-teman semua dan nanti akan pulang nih ke kampung halaman masing-masing. Pesannya wajib kita pikirkan sekarang untuk kita persiapkan diri kan gitu. Atau sebentar ini nggak bagus angle-nya. Hai, makasih. Enggak. Wajib saya diajarin di Elizabeth, angle is everything. Iya, jadi memang terima kasih sekolahnya. Ya. Jadi pentingkah untuk kita pikirkan sekarang dan pentingkah kita persiapkan diri sekarang dan berapa lama waktu ideally untuk mempersiapkan diri. Karena begitu kita mau sekarang nggak mungkin besok kan begitu. Ya, tetapi kita mungkin membawa ini pulang dan membuat wacana ini kepada leaders kita yang ada di property, how important it is. Nah itu nanti mohon dibantu dibungkus lagi
supaya nanti message-nya adalah how can we go there, gitu. Nah kalau sudah how can we go there, nanti dikasih nomor WA-nya tuh Aji, kan begitu. Itu saja pertanyaan saya, Ibu Moderator. Iya, Terima kasih. saya lempar langsung ke expertnya. Seret, gitu. Iya, Yes. silahkan Bapak Purwosidaman. Iya, kalau estimasi menyiapkan dari regulasi yang dikatakanlah, kok saya belum kenal ini ya aturan ini. Tapi begitu akan dijelaskan terkait ini, saya kira waktu sebulan itu saya anggap cukup. Kalau memang digarap serius gitu ya. Artinya ada yang satu orang yang concern untuk itu. Lebih dari itu ya pasti ada, bahkan ada yang 3 bulan dan sebagainya, bahkan ada yang lebih karena tergantung dari kapan dibutuhkannya untuk sertifikat itu. Ada yang memerlukan, saya segera nih butuh ini sehingga mereka lebih intens untuk melakukan persiapan itu. Saya kira seperti yang saya sampaikan di awal, tidak ada yang terlalu tidak ada isinya betul-betul makhluk asing itu enggak. Ya cuman cara pandang atau kacamata yang dipakai mengukur aja sedikit berbeda. Dan itu menjadi tantangan khususnya kepada kami karena kami juga dinilai diakreditasi oleh KAN, itu juga dilihat bisa nggak melakukan ini dengan betul-betul objektif. Jangan sampai auditor yang diturunkan juga tidak memberikan penilaian yang objektif gitu ya. Nah syukurnya kami memiliki auditor yang sebagian besar juga adalah orang hotelier, termasuk Mbak Jacinta adalah salah satu auditor kami, Mbak Vira, Mbak Ari Padma. Yang tentu kalau misalkan sharing kita bisa lakukan bersama-sama dan ya seperti yang sampaikan tadi itu estimasinya paling lama sebulan deh kalau seandainya Bapak Ibu ingin menyiapkan dengan baik. Karena pada intinya hanya melihat dari fasilitas yang ada dan kemudian dilakukan refresh termasuk mungkin update dokumen dan sebagainya, SOP. Nah yang terpenting juga bagaimana Bapak bisa melakukan di awal itu tembus untuk mengurus syarat administrasi melalui OSS itu yang karena ada hotel yang sampai sekarang saya belum bisa tuh Haji, saya belum tembus karena ada persyaratan ini. Nah dengan OSS karena dia berupa sistem, nah bisa diajak ngobrol gitu. Jadi kalau nggak dipenuhi itu tentu dianggap gagal gitu. Kalau di kami sih sanggup untuk bisa memberikan semacam pendampingan istilahnya ya untuk mempersiapkan persiapan dilakukannya audit. Itu nggak sampai lama sekali. Ya. Iya, baik, berarti sudah dapat informasinya kira-kira kalau kita serius nyiapinnya sebulan bisa mungkin kasih kesempatan satu orang untuk betul-betul handle di project ini. Kalau misalnya memang ternyata masih banyak yang paling dasar tadi OSS belum terlaksana, mungkin akan takes a little bit longer dari 1 bulan. Tapi yang paling penting ketika kita mendapatkan 2 sertifikat ini, rasanya kita compliance dengan pemerintah tapi urusan marketing jalan juga. Bintangnya juga dapat. Kayaknya seperti itu ya. Oke, baik, kalau misalnya nanti ada pertanyaan lain lagi, ya silahkan diajukan di kertas, nanti dikumpulkan, nanti kita bisa jawab mungkin ya Pak, gitu. WhatsApp-nya Pak Purwosidaman bisa akan dibagikan oleh HRA. Dan kemudian seperti Bapak bilang, di depan sudah ada counter LSU PBM, sehingga bisa juga ditanyakan ke petugas yang menjaga di sana. Terima kasih sekali lagi Haji Purwosidaman, terima kasih semua. Sama-sama. Sekali lagi kita coba untuk mengemas ini, siap-siap ajukan usulan ini kepada leader di tempat masing-masing, dan kalau perlu undang Pak Purwosidaman. Saya akan bantu sebagai pensiunan, mulai perlu konsultan. Ya, baik. Terima kasih semua. Oh iya, Selamat izin Bu jumpa. Jacinta, Ya. boleh saya serahkan bukunya ke Pak Made langsung? Oh, Kebetulan itu silakan, buku, silakan. saya ambil sebentar ya. Ya, Pak, silakan maju ke depan, Pak. Kita satu stage, Pak. Tabanan bersatu. Bapak ini teman main tenisnya suami saya soalnya. Iya, silakan. Iya. Ya, jadi ini buku saya, judulnya Adiaya Budaya, Membaca Budaya dan Sorsinggih Pariwisata Bali. Saya persembahkan buat Pak Made. Sama-sama, ya, udah lama nggak ketemu.
Baik, terima kasih dan sekarang kita akan undang ke sesi kedua. Sesi kedua akan dibawakan oleh moderator kondang kita, Om Agung, silakan. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah mempercayakan stage kedua ini kepada saya. Terima kasih Bu Jasinta. Saya hadir di sini untuk melakukan mini survei, bukan ya. Biasanya saya hadir itu untuk mini survei ya yang kita adakan. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi. Oke, topik kedua kita itu tidak jauh dari kita sebagai seorang HR yang kompeten. Dengan kompetensi kita update bersama dengan ahlinya. Saya undang narasumber kedua kita yaitu Bapak Freddy. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Freddy. Mari Pak, menemani saya. Benar Bu, termasuk saya Bu. Tadi saya udah ini kok berbicara dengan Bapak Freddy. Kasak kusuk. Nggak bisa Bu, nanti sumbang Bu. Baik, saya buka dulu maskernya Bapak Ibu sekalian. Biar kelihatan ya wajahnya. Oke. Polling. Yang sudah sertifikasi dan dengan Pak Freddy kemarin mungkin boleh berdiri. Satu. Ibu, next sertifikasi tahun ini kan Bu? Perpanjang tahun ini kan? Sudah WA duluan. Oke, saya nanti tahun depan sudah WA juga nanti dengan Pak Freddy ya. Oke, mari kita ke atas dulu Pak Freddy. Boleh? Silakan duduk Bapak. Silakan lepas masker, boleh Pak? Ya, silakan. Izin duduk. Agak deg-degan, saya agak dingin ruangannya Bu. Saya izin buka contekan dulu. Oke, semua Bapak Ibu HR di sini yang memang sudah mengenal Bapak Freddy, beliau adalah salah satu dari perwakilan dari LSP MSDM ASEAN, Bali ASEAN International seperti itu. Jadi nama lengkap beliau adalah Bapak Freddy Pantau, CHT CHA, pengalaman kerja 25 tahun ya. Saya baru 20 tahun, beliau sudah 25 tahun pengalamannya. Lalu pada managerial level sebagai konsultan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia, trainer juga fasilitator MSDM, sebagai trainer fasilitator certification management system berbasis digital dan manajer sertifikasi LSP MSDM Bali ASEAN Internasional, seperti itu. Itu kurang lebih sedikit profil mengenai Pak Freddy. Oke, ngomong-ngomong mengenai sertifikasi Bapak, saya mendengar itu ada juga beberapa teman-teman itu yang belum melakukan sertifikasi, khususnya di HR seperti itu. Apa sih kompeten dan HR yang kompeten itu seperti apa Pak? Boleh dijelaskan sedikit? Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Baik, ini pertanyaan yang menarik ya, tentang kompetensi. Ya, pertanyaannya, ya, kapan sih seseorang dikatakan kompeten, misalnya di HR gitu ya? Baik, saya mungkin menjelaskan dulu singkat aja ya. Jadi proses asesmennya itu seperti apa dan kapan seseorang itu dinyatakan kompeten. Oke. Bapak Ibu sekalian, bahwa proses asesmen itu sesuai PBNSP bahwa ada dua approachment. Approachment pertama yaitu observasi, kemudian di sana ada bukti tambahan, pertanyaan lisan dan pertanyaan tulis. Jadi approachment pertama itu bukti langsung. Kalau bukti langsung observasi di mana asesor membuat skenario.
kemudian nanti didemonstrasikan oleh peserta, misalnya HR manager atau SR supervisor atau praktisi SR, kemudian nanti asesor mengamati langsung. Nah, itu bukti langsung. Nah, di dalam proses asesmen itu harus ada dua bukti, bukti langsung atau bukti tambahan. Nah, bukti tambahannya adalah pertanyaan lisan dan pertanyaan tulis. Jadi kalau observasi ada tambahan pertanyaan lisan dan pertanyaan tulis. Kemudian approachment kedua adalah verifikasi portofolio, di mana peserta, misalnya dia HR manager, menyampaikan portofolionya. Sebagai HR manager, inilah portofolio yang punya saya gitu. Kemudian diverifikasi sama asesor, kemudian dibuktikan ada dua, bukti pertama tadi, kemudian bukti kedua wawancara. Jadi wawancara itu seputar portofolio yang diberikan oleh peserta atau asesi tersebut. Nah, kapan dinyatakan seseorang itu kompeten? Nah, itu ada aturannya. Jadi seseorang itu dinyatakan kompeten apabila asesi itu atau peserta itu sudah bukti-bukti yang dikumpulkan, artinya asesor itu kan mengumpulkan bukti, baik bukti langsung atau bukti tidak langsung. Nah, seseorang dinyatakan kompeten apabila seluruh aspek kompetensi itu sudah terpenuhi. Aspek kompetensi itu adalah skill, knowledge, dan attitude. Kemudian juga terpenuhinya employability skill atau biasa disebut soft skill. Jadi bukan aspek kompetensi aja, dia ada juga employability skill. Kemudian sudah mencakup 5 dimensi kompetensi. Jadi seseorang dinyatakan kompeten bukan aja skill, knowledge, attitude, tapi dilihat juga aspek employability skill atau soft skillnya. Kemudian terpenuhinya 5 dimensi kompetensi. Jadi bukti yang dia sampaikan itu dilihat dari aspek employability skill dan 5 dimensi kompetensi, yaitu di sana ada 5 dimensinya: task skill, task management skill, contingency management skill, job role environment skill, dan transfer skill. Itu saya nggak akan jelaskan secara detail nanti makan waktu. Karena panjang ya Pak ya. Panjang. Betul. Jadi seseorang dinyatakan kompetensi itu dilihat dari aspek-aspek tersebut, gitu ya. Nah, itu dinyatakan, itu tugas asesor untuk menyatakan itu. Iya. Nah, untuk jadi asesor tentu saja mengikuti pelatihan-pelatihan ya. Nah, itu secara singkat aja dulu. Baik, terima kasih Pak Freddy. Ibunya sudah mengangkat ini ya waktu. Oke, jadi saya lanjut untuk pertanyaan kedua berikutnya. Jika nanti Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti ngobrol sama Pak Freddy. Kita ada sesi setelah ini sambil menikmati sunset. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa menanyakan lebih lanjut ya mengenai sertifikasi. Nah, tadi ada informasi mengenai perpindahan percaturan HR manager, mungkin ada yang promosi dan lain sebagainya. Boleh diberitahu Pak untuk skema-skema sertifikasi kompetensi di HR khususnya yang terbaru yang bisa Bapak share? Ya, ini skema-skema mungkin saya tidak terlalu lihat ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Jadi tadi kan di tampilan pertama itu ada LSP. Bapak Ibu ketahui bahwa di Indonesia ini ada 15 LSP. Tapi yang tergabung di slide sebelumnya nih, tadi yang sudah dilihat, ada 10 LSP. Nah, 10 LSP ini berkolaborasi untuk mengajukan skema ini ke BNSP. Tentu saja skema ini bukan dari LSP, itu dari kebutuhan industri dan dunia pendidikan. Nah, itu dikumpulkan. Iya, ini skema baru. Nah, ini nanti diajukan gitu ya. Mungkin ada slide sebelumnya dulu, ada yang ininya SKK. Nah, ini yang ini. Nah, ini yang sebelah sana itu, yang hijau itu adalah model kompetensi yang lama. Unit-unit kompetensi ada 100 lebih itu, unit kompetensi. Kemudian SKKN yang baru, ini ada 61 unit kompetensi yang sebelah kanan. Ya. Model kompetensi ini klasternya sama sih dia, cuma di squeeze gitu, karena waktu pembuatan unit kompetensi yang lalu itu banyak yang redundant itu artinya apa, tidak terlalu dia squeeze gitu sehingga jadi 61 unit kompetensi ya, yang terbaru ini, Pak ya. Ini dia. Jadi MSDM itu di perusahaan atau di perusahaan bukan hanya mencakup tentang administrasi. Inilah ada 9 klaster ini yang harus terpenuhi. Ya, saya kan sudah di-share mungkin di grup, nanti dilihat ya detailnya. Kalau saya jelaskan kan silakan di-share karena ini kan kebutuhan bukan kita, kebutuhan justru
para praktisi SDM untuk memahami ini. Kita harusnya memang mensosialisasikan gitu. Kami punya jadwal mensosialisasikan, tapi kebetulan ini ada undangan gini, Kalian aja disosialisasikan gitu. Iya. Yang akan kita share. Nah, dari 61 unit kompetensi ini dikemaslah yang tadi, coba ditampilin yang tadi. Dikemaslah 16 skema nih. Mulai dari atas tuh apa itu? JM ya. JM sampai ke bawah sampai di staff gitu ya. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui ini skema baru dilisensi. Dan seluruh LSP MSDM di Indonesia sama skemanya. Mau di Surabaya, di Jakarta, di Papua, di Kalimantan, sama skemanya ini. Seluruh LSP. Jadi kalau mau uji HR Manager di Bali sama dengan skema dengan ini yang di Surabaya. Dulu beda-beda. Makanya oleh Ketua BNSP Pak Kunjung buatlah kamu konsorsium untuk meng-create suatu skema MSDM itu sama. Jangan yang diuji di Makassar beda dengan HR Manager yang uji di Bali kan gitu. Nah, makanya terbitlah skema-skema ini. Ya, nah kebetulan ini baru di witness kemarin ya. Dan kabar baik buat Bapak Ibu yang memegang skema JM itu ada satu orang dari HRA. Oh, kebetulan boleh tahu? Ibu Vira. Oh, Ibu Vira. Tepuk tangan untuk Jadi Ibu Vira. itu sudah memiliki kompetensi teknis dengan skema manajer JM Nah, skema JM ini kan dia termasuk director human capital director atau HR director, itu hanya penamaan aja ya, human capital. Tapi skema yang paling tinggi di level 7 dia kalau nggak salah ya. Di level 7 dia. Itu level 7 dia. Yang HR manager kan ada levelnya ini. Ya, ini KKNI yang baru lah. Nomor 29 tahun 2020. KKN ini kita setarakan, sesuaikan dengan leveling ini, bukan ngarang-ngarang. Ini leveling ini dari KKNI. Bapak Ibu bisa lihat KKNI nomor 297 2020. Begini dia, seperti ini dia. Jadi nanti di Indonesia itu dengan skema baru ini baru 5 orang kalau nggak salah ya. 4 orang di Jakarta sama Ibu Vira dari LSP MSDM. Luar biasa. Bu, traktiran jangan lupa Bu ya, traktiran Bu ya. Kemarin saya udah sempat call Bu Vira, nanti kalau ada di Jakarta ada request mau uji JM, siap-siap ya. Iya kalau saya ada waktu katanya. Oke. Tugasnya banyak kan? Banyak Pak. Ya. Itu kira-kira skema ya, skema yang baru. Nah, tadi ada pertanyaan apa gitu? Nah, untuk peralihan. ya 2022 nanti kita mungkin perlu sebentar sertifikasi kan lagi Pak. Sebentar kita discuss lebih detail, tapi saya kasih gambaran overall dulu kan. Ada peserta HRA kemarin ikut ya. Ikut. Nah itu kan dia 3 tahun ya Iya umurnya betul ya. Pak. 3 tahun itu masih berlaku gitu, masih berlaku. Nah skema ini kalau mau ngambil bisa juga sih, bisa juga. Cuman kan kita lagi diskusi karena skema-skema ini kan tidak kayak PSKK atau anggaran BNSP ya. Setiap LSP kan ada ini lagi kita aturlah dengan kalau dulu Ibu Vira dengan kita Pak Freddy kasihlah spesial untuk ini ya oke. Oh gitu. Boleh Pak ya. Jadi adalah nanti ya. Oh iya, daftar ke saya. Sudah. Kira-kira gitu ya. Oke, berarti untuk 2000 ada seperti tadi Bu Ramansari gitu yang expired untuk tahun ini dan saya expired tahun depan tuh bisa nanti ngambil skema yang baru ini Pak ya, boleh? Boleh ya. Boleh. Oke, nanti disponsori juga oleh Bu Hiraya dari HRA ya. Bayar iuran dulu. Teman-teman yang lain juga bisa gitu ya. Mungkin saya kasih sedikit gambaran singkat aja, tidak boleh, terlalu Pak, lama boleh. tentang bisa ditampilin skema-skemanya. Ya. Ke bawah aja di next. Selanjutnya. Nah ini unit kompetensinya ya, Bapak Ibu lihat di sini. Untuk skema kita ini ada kompetensi inti dan pilihan. Kompetensi itu inti itu setiap manajer harus ada nih unit kompetensinya. Kalau pilihan itu pilihan dari industri sama dunia pendidikan yang request sehingga kita memilih yang ini. Nah, coba next lagi. Nah ini juga ada intinya ya sama. Jadi yang inti ini mulai dia manajer HR. Manajer HR Human Resources pengembangan atau training manager kan ada level manager, kompetensi intinya sama semua gitu, tapi yang pilihan beda-beda. Terus ke bawah next, nah ini dah dia di skip aja, nanti kan di share nih bisa dilihat. Bisa Pak, ya, nanti kita share ke teman-teman yang sudah hadir. Next aja ke bawah, terus aja ke bawah biar dia tuntas selesai. Terus sampai di bawah, terus. Nanti kan dilihat ya.
Saya cuma mau tampilkan klien-klien kita jadi biar ada trustnya gitu. Oh, MSDM Bali. Terus bawah lagi. Nah, ini klien-klien kita ya. Ini yang kita uji. Jadi kalau kita uji kan multi sektor gitu ya. Ini klien-klien kita yang sudah kita uji pesertanya. Jadi LSP MSDM Bali ASEAN walaupun base-nya di Bali tapi kita nguji ke seluruh Indonesia gitu. Iya. Tepuk tangan dulu untuk ini klien LSP. kita ya. Jadi kalau dia invite ini kan kita ke Jakarta, ke Balikpapan, ke Kalimantan gitu ya, Surabaya. Next ke bawah lagi, udah banyak klien kita. Coba terus paling bawah lah. Nah, itu ada Haira. Oh iya betul. Itu yang saya cari dari tadi Pak, kok nggak ada gitu. Ada Haira, klien kita kan, ada Haira. Kampus juga ya. Kalau di kampus kebanyakan ada program apa namanya SKPI ya, jadi sertifikat pendamping S1. Jadi kampus juga kita masuk gitu. Ada beberapa juga yang apa di LSP MSDM kan asesornya dari Haira juga banyak ya. Sudah terjun langsung sih. Iya, ya. boleh nanti ini Pak dibisik-bisikin siapa mungkin nanti yang bisa ini ya mendampingi waktu ujian Pak ya. Nanti kalau detailnya nantilah bisa apa. Boleh, kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Oke. Itu saja mungkin yang bisa kita share Pak Freddy untuk siang hari ini. Semoga teman-teman mungkin dapat insight mengenai kompetensi apa mungkin yang nanti mau diplanningkan ke depannya, mau memilih uji kompetensi yang bagian mana untuk yang terbaru ya, sistem yang terbaru. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akan melempar kepada moderator selanjutnya yang sangat cetar membahana. Tentu saja Ibu Vira Snayani, boleh ke depan Ibu. Panggung dan waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Freddy boleh kita ke bawah Bapak, kembali ke meja masing-masing. Iya, masih berada di sini, masih berada di ruangan ini semua. Tes ombak dulu. Yang di sebelah kanan saya, tepuk tangannya, coba tepuk tangan. Kurang keras, kurang keras. Kurang keras lagi. Oke, yang sebelah kanan nggak ada apa-apanya. Sebelah kiri saya ya. 1, 2, 3, yes. Oke, ya kelihatan di sini yang bakat preman sebelah mana ya, dan yang ningrat sebelah mana memang. Ya, Hai Ruli. Hai, coba berdiri. Aku pengen lihat bajunya. Berdiri lah. Oke, Indonesia banget, luar biasa, dedikasi. Baik, teman-teman, karena kita di sore hari ini kita sudah ingin segera masuk ke acara sunsetan, setuju? Setuju, ya. Saya masih ada acara lagi satu. Kakak boleh yang mau ngambil air boleh silakan. Ya, saya mau minta semuanya berdiri dulu, boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Oke, berdiri di tempatnya masing-masing. Oke, saya mau lihat dulu, sudah berdiri semua? Iya, baik, sudah berdiri semua. Oke, ya. Bagi yang sesuai dengan kriteria saya, silahkan duduk. Ya, yang sesuai dengan kriteria silahkan duduk. Bagi teman-teman di sini yang berada di HR World ya, selama 0 sampai 3 tahun pengalaman profesional, 0 sampai 3 tahun sebagai HR. Masa trainee dihitung, silahkan duduk 0 sampai 3 tahun. Tolong jujur ya, tolong jujur. Yang barusan duduk itu tolong jujur, 0 sampai 3 tahun. Iya, oke ya. 0 sampai 3 tahun. Jadi yang nggak punya pengalaman HR, nggak punya pengalaman memanage manusia boleh duduk, kan begitu ya. Ivan please. Bagi yang between ya tadi itu di atas 3 sampai 5 tahun silahkan duduk. Di atas 3 sampai 5 tahun memanage manusia silahkan duduk. Iya, oke. Sip, mulai panas ini ya, yang masih berdiri nih saya pertanyakan keberadaan Anda di dunia ini ya. Bagi yang di atas 5 sampai 10 tahun silahkan duduk. Iya, kayaknya makin tipis ruangannya ya. Tingkat oksigen makin tipis di sini. Oke, memanage manusia up to 10 tahun sudah duduk semua. Iya. Yang berdiri nih ngapain coba gitu ya. Saya heran. Di atas 10 tahun sampai 15 tahun pengalaman di HRD. Silahkan duduk di atas
10 sampai 15 tahun, silahkan duduk. Iya, masih ada yang berdiri, Bapak dan Ibu sekalian. Iya, mau apa dunia ini? Ya, itu yang di pojokan itu coba, halo kakak, baru kelihatan kan. Ya, tadi sampai usia berapa? 15 ya? Ya, di atas 15 sampai 20 tahun, silahkan duduk. Di atas 15 sampai 20 tahun, silahkan duduk. Masih ada yang berdiri, oh my god, di atas 20 ke 25, silakan duduk. Di atas 20 sampai 25, silakan duduk. Oke, jadi ini adalah pemenangnya ya, 1, 2, 3, 4, luar biasa. Ya, sesi berikut ini ditujukan kepada beliau-beliau sebetulnya. Silakan Ibu dan Bapak, silakan duduk kembali. Ya, saya hari ini sebagai moderator, tapi sebetulnya saya sudah bosen jadi moderator. Saya mau mengalihkan kegiatan ini kepada seorang yang lain ya. Jadi ada 2 orang yang hari ini saya minta datang, teman-teman saya yang memang memberikan inspirasi. Kenapa sesi yang terakhir ini penting? Karena sekarang opsi kita harus terbuka lebar. Ya, opsi kita harus terbuka lebar. Belajar dari beberapa dari teman-teman di sini sudah mendahului saya untuk menginterview calon-calon pemimpin hotel. Siapa yang sudah punya pengalaman menginterview general manager? Nyari GM, angkat tangan. 1, 1, 1, 1, 1. Nggak banyak, ya. Dari level 1 sampai level 10. 1 gampang banget dapat yang cocok. 10 almost impossible mission. Berapa levelnya, Ibu? Level 1 gampang banget, 10 susah banget nyari yang cocok. Iya. 10, Mas. 8, Bapak. 9,9. Siapa lagi tadi di sebelah sini yang sudah pernah nyari GM? Iya, buat saya 10,5. Ya, 10,5. Lumayan challenging. Ya, lumayan challenging. Dan kenapa lumayan challenging? Karena opsinya di luar sana itu agak-agak tipis, yang benar-benar bisa memahami kenapa sih jadi GM itu penting, pentingnya jadi GM itu apa, ya. Dan pada saat sudah jadi GM itu harus ngapain. Nah, tentunya satu ruangan ini mikir, nah gua kan bukan GM. Masa bukan GM? Masa bukan calon GM? Ya. Kok saya melihat di ruangan ini banyak calon-calon GM, gak tahu ya saya benar atau saya salah. Tapi mungkin saya mau nanya sama beberapa teman saya di sini, kebetulan mereka sudah punya judul GM di kartu nama, gak tahu beneran, gak tahu bohong-bohongan kan gitu. Jadi kita akan panggil kedua orang ini untuk memberikan testimoni. Jadi GM dengan background HR, mungkinkah? Wah. Judulnya kayak sinetron ya, mungkinkah, bisakah saya ya, dan nanti akan dibantu oleh provokator Kak Pink juga. Jadi di sini ada banyak sekali bintang-bintang bertaburan di acara sore sebelum kita naik ke rooftop. Saya panggilkan kedua teman saya di sini untuk ngobrol bareng ya, tentunya sebagai GM dari properti luxury yang ada di daerah Pecatu. Pak Glenn, silahkan maju ke depan dulu ya. Nah, Pak Glenn ini adalah kakak kelas saya ternyata dari SMA di pojokan kota Surabaya, gitu ya Bang ya? Ya, silakan mic-nya diambil Pak. Bapak silakan duduk aja Pak, saya akan pura-pura berdiri karena sebentar lagi kursinya mau saya kasih sama orang lain. Iya, ya, saya mau interview. Bapak sudah berapa lama jadi GM? Sampai dengan bulan ini 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan, jadi lumayan masih baru gitu ya sebetulnya ya. Oke, jadi masih banyak pengalaman yang bisa di-sharing. Betulkah backgroundnya sebelumnya adalah HRD? Mungkin diralat training. Training aslinya, training. Iya, siapa di sini trainer? Iya, trainer ada harapan. Ya gua nggak tahu kalau Uci ya, tapi trainer ada harapan. Tapi sebelumnya jadi trainer, Bapak adalah atlet ya? Seperti begitu ya. Seperti begitu, jangan malu-malu. Atlet apa Pak? Dulu atlet renang. Atlet renang, luar biasa. Level nasional, yes? Level nasional ya. Jadi anything is possible, kan begitu. Nah, hari ini Pak Glenn akan memberikan paparan sedikit
lalu nanti akan disambung oleh saya dan teman saya sebagai provokator-provokator dari bawah. Kurang lebih waktunya 10 menit untuk paparan, lalu nanti kita akan tanya jawab. Ya. Baik. Oke baik, sebelumnya saya mendingan berdiri aja ya Mbak ya. Monggo. Lebih enak suaranya, kakinya ketekuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, salam kenal, mungkin ada yang belum kenal juga. Nama saya Glenn Pati Rajawani. Sebelumnya saya ada di beberapa properti di Bali, salah satunya di Seminyak, terus kemudian di Karma Group, di Karma Kandara. Keluar dulu sebentar ke daerah Ciater di daerah Lembang, namanya Gracia, dan kemudian kembali lagi di sini Januari 2020 waktu 2 minggu atau 1 bulan sebelum COVID melanda. Gitu. Jadi saya sama sekali tidak ada background HR atau training sebelumnya, karena memang sebelumnya saya adalah sebagai atlet, terus kemudian jadi dosen, terus kemudian berangkatlah ke negara Timur Tengah bukan untuk bekerja, tapi untuk menyelesaikan studi doktoral saya. Nah, disitulah kemudian saya mendapatkan ilmu sebagai seorang trainer dan juga akhirnya didorong lebih menjadi seorang HR. Gitu. Nah, pertanyaan singkat tadi yang sebenarnya banyak ditanyakan, bisa nggak sih seorang trainer atau HR untuk menjadi seorang GM? Kalau misalnya mungkin buktinya saya ada juga beberapa banyak teman-teman yang lain. Misalnya salah satu GM di Hotel Bumi Surabaya itu juga backgroundnya HR. Gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau menurut saya. Karena saya juga makan nasi, pasti teman-teman di sini semua juga makan nasi, jadi sama lah. Gitu ya. Tinggal bagaimana komitmen, mungkin bisa dikeluarin tadi 3C ya. Dari ini saya. 3C ini yang saya bawa selama saya berada di dalam dunia profesional, terutama di HR dan training, gitu. Nah 3C bisa maju lagi, terus lagi, ya apa sih 3C ini? Gitu. Mungkin teman-teman yang ada di HR ataupun di dunia training juga sudah tahu. C yang pertama adalah competence. Kalau ditanya apakah saya kompeten sebagai seorang GM, enggak. Tetapi saya dapat mentor-mentor yang menurut saya sangat luar biasa. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu ya, ada Pak Yoyo Firmanto, ada Pak Herianto, ada Ibu Mary, gitu ya. Mereka adalah mentor-mentor saya gitu. Tapi kan hanya belajar soal HR, sebenarnya tidak. Gitu. Kalau misalnya mungkin teman-teman tahu, sebagai seorang HR kita pasti akan belajar bagaimana memanage orang dari setiap departemen, betul nggak? Kita tahu misalnya dari Departemen Housekeeping bagaimana memanage SDM-nya. Tapi secara tidak langsung mungkin kita juga belajar operation. Bukan cuman hanya memanage SDM-nya saja. Ya, itu yang dibilang kompetens. Terus yang kemudian selanjutnya komitmen. Kita mungkin tadi dibilang sama Mbak Vira ada yang sudah berapa tahun? 15 tahun, 10 tahun. Saya sendiri bahkan baru di dunia HR dari tahun 2010 semenjak saya berada di negara Timur Tengah tersebut. Baru saya belajar HR di situ gitu. Tapi saya komit karena saya cinta dunia pendidikan, saya cinta ngajar dan saya juga cinta sama dunia training. Gitu. Dan saya komit di situ. Makanya ada sedikit kecelakaan didorong untuk menjadi seorang HR, saya nggak mau karena saya nggak suka angka, nggak suka hitung-hitungan, nggak suka ngelihat payroll gitu. Ya, tetapi kalau misalnya dibilang dimanapun kamu menghindar, di situ juga kamu pasti akan dikejar terus gitu. Jadi mau nggak mau sekarang akhirnya saya tercerembab di sana dan akhirnya belajar tentang apa yang dinamakan PNL misalnya, budget gitu. Ya, nah kompetensi itulah yang kemudian kita mau tidak mau harus pelajari kan. Yang tadinya saya takut, nah sekarang mau tidak mau menu saya adalah angka-angka itu gitu. Dan yang terakhir adalah yang terakhir, ya, bukan seberapa hebat kita sebagai seorang HR atau sebagai seorang trainer, tapi seberapa guna dari kita sebagai seorang
HR ataupun training bisa memberikan ilmu-ilmu kita kepada karyawan yang lain. Karena kalau saya boleh bilang, saya di sini berdiri karena doa dari mantan-mantan karyawan saya. Mereka mendoakan saya gitu. Ya, jadi seberapa besar kita memberikan ilmu itu kepada mereka, seberapa besar kita memberikan pengaruh, apapun itu pengaruh maupun yang positif, kadang juga ada yang negatif gitu. Tapi kita menjalankan aturan. Gitu. Awalnya saya banyak dikira Bapak ngelamar di sini sebagai seorang chief security. Ya, mau bagaimana? Memang bentuknya saya seperti begini, nggak cocok jadi HR kan gitu kan. Apalagi jadi trainer. Gitu. Tapi disitulah kita harus merubah mindset bahwa masuk ke ruang kelas atau mengikut training itu bukan merupakan hukuman. Gitu. Inilah yang makanya kenapa kemudian saya bilang saya komit dengan dunia saya dan kemudian saya mencoba keberuntungan. Gitu. Ya, mau kembali lagi ke Bali tapi dalam situasi pada saat itu di bulan Januari 2020 itu masih ya bisa dibilang belum ada gejala COVID gitu kan. Tetapi karena pada saat itu masih banyak sekali HR senior yang atau mungkin yang masih tetap di levelnya, jadi saya nggak ada posisi untuk balik ke Bali, ya saya mencoba peruntungan saya. Gitu. Nah, dibilang apakah saya beruntung pada saat itu, ya memang beruntung karena salah satu propertinya adalah di mana saya kembali lagi ke tempat di Ungasan kan, di sebelahnya Karma Kandara. Jadi di surga itu di sebelahnya Karma Kandara gitu. Ya, jadi kalau mau jujur sebenarnya pada saat saya di interview, owner menanyakan segala sesuatu terkait masalah HR lah, tapi yang paling banyak itu adalah masalah sales. Nah, saya mengerti sedikit tentang sales lah karena memang sempat dulu dididik sama mantan dosen saya waktu itu namanya Ibu Rini gitu ya. Saya tahulah sedikit tentang sales. Tentang finance, saya sudah bilang sama owner saya, Pak, saya nggak suka angka, Pak. Gitu. Tetapi beliau menanyakan juga. Gitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kamu kenal nggak dengan orang-orang lokal di sana. Nah, karena memang saya mantan HR manager di Karma Kandara, saya bilang saya kenal dengan semua orang lokal yang ada di sana. Ya, padahal di situ ada 3 orang bule juga yang mau diinterview sebagai seorang GM. Akhirnya owner angkat telepon ke salah satu, kalau nggak salah kepala lingkungan, ditanya, kamu kenal dengan yang namanya Glenn? Oh kenal Pak, dia dulu HR di Karma Kandara. Saya mau hire dia sebagai GM. Oh Pak, hire aja orang itu karena dia pernah menangani kasus-kasus, beberapa kasus lah di Karma Kandara pada saat itu. Akhirnya Tuhan buka jalan saya di situ. Ya sekali lagi dari 3C tadi, kita juga tidak melupakan yang di atas ya. Jadi mungkin kalau misalnya dibilang bahwa apakah teman-teman di sini bisa menjadi GM, saya bilang 100% bisa. Asal dari diri kita ada kemauan itu dulu. Gitu. Percaya diri karena kebanyakan teman-teman juga banyak yang nanya, Pak Glenn kalau saya mau jadi GM, sanggup gak sih dari HR? Bisa kok. Asal ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Itu sedikit cerita dari saya. Ya. Mbak Fira, terima kasih. Oke, ya silahkan duduk, hukuman selesai. Sekarang saya mau menghukum orang yang lain ya Pak Glenn ya. Karena Pak Glenn ini memang kan backgroundnya sangat unik dan saya lihat teman-teman HR di sini sebetulnya saya gemes ya. Kalau saya nginterview kurang lebih kemarin dalam pengalaman 5 bulan yang terakhir mau nyari satu posisi aja, saya nginterview kurang lebih 40 orang calon GM. Iya, sampai lambe turah ya. Lelah saya. Karena yang saya cari itu adalah nggak usah mantuk-mantuk Aurel. Ya. Karena yang saya cari kalau nyari GM itu sama dengan kalau nyari teman-teman HR. Orang yang punya integriti, orang yang tahu caranya memanusiakan manusia. Iya nggak sih? Iya. Plus punya sertifikat tadi yang dari Pak Freddy. Alhamdulillah kalau ada sertifikat kan gitu. Ya, tapi nomor 1 dulu adalah itu tadi ya, HRD itu tahu apa, mau ngelamar jadi security mungkin HRD ini, ya. Nah, sekarang saya mau nanya dulu sama teman saya yang lain, bisa nggak sih HRD itu jadi GM? Ini ada abang yang ikutan duduk di sini, tolong kontribusi mas, silakan. Ada yang belum kenal, ada yang sudah kenal, silakan maju ke depan. Yang sudah kenal namanya siapa ini kakak yang di sini mungkin barusan, Mas Ivan ya, namanya halo. Mas Ivan, betul? Betul, halo. Betul. Iya, pertanyaannya cuma 1. Ya. Silakan duduk dulu. Waduh.
Ya, Saya agak deg-degan ini. iya. Saya lebih deg-degan lagi karena rambutnya lebih banyak. dari Nah, Anda lihat di sini ya, diversity, ya. Mau jadi GM itu bisa berambut, bisa tidak berambut. Ya, luar biasa. Ya, silakan ngobrol sekarang. Ya, saya mau tanya dulu deh biar lebih rame aja. Di sini siapa yang benar-benar pengen jadi GM? Siapa yang benar-benar pengen banget jadi GM? Ih, cuman ada 1, 2, 3, 4. Ada yang mau jadi istri Oh, GM? boleh. Istri Ya. GM juga boleh. Cuman ada 1 dari sebelah sini 1, 2. Kepingin belum berarti mampu 3, ya. 3, 4, 5. Yakin cuma 5 orang. 15 enggak? Cuma 5. 15 Oh, enggak? mungkin mau langsung jadi owner kali ya. Iya, alhamdulillah. Ya, mungkin ya. Oke. Iya. Jadi yang lain suruh pulang aja Mas, udah. Sudah selesai acaranya. Iya. Kalau saya melihat beragam organisasi gitu ya yang pernah saya temui, yang posisi puncaknya, posisi pucuk pimpinannya itu antara orang finance atau orang sales dan orang HR itu beda. Bedanya gimana kira-kira? Ada yang bisa kasih ini enggak? Kalau misalnya pucuk pimpinannya orang HR, culture-nya kira-kira bagaimana Bapak? Kalau orang HR, culture-nya lebih banyak ke people oriented. Kalau orang finance lebih banyak cost berapa, return on investment-nya kapan, gitu. Iya. Tapi kalau orang sales, jualan dulu deh. Oke. Nah, urusan belakang gitu kalau menurut saya. Iya. Memang faktanya demikian Pak. Ibu gimana Ibu Asih? Mungkin kalau orang sales biasanya mereka akan working on the top line, ya sudah pastinya mereka akan working on the top line. Kalau finance udah bisa ditebak kebalikannya, working on bottom line ya, cut ini, cut sana, kurangin ini, kurangin itu ya. Nah kalau HR mungkin karena HR itu berada di meskipun sebenarnya HR itu juga sebenarnya kalau ujung-ujungnya juga bottom line ya karena payroll and then the cost center gitu. Jadi tetapi HR itu kan bisa melihat semuanya, bisa melihat banyak kepentingan. Everybody need something, dasar-dasarnya dari top line kan. Kalau top line-nya nggak bagus, nggak bisa dapat service charge yang bagus dong kalau dari hotel, atau nggak bisa naik gaji yang enak gitu jumlahnya. Nah, saya rasa kalau dari HR background karena dia melihat keduanya, apalagi sebelum HR mungkin dia bisa dapat di departemen lain, di operation atau di mana-mana gitu. Jadi bisa melihat semuanya itu, mungkin dia akan working on the balance between the top line and bottom line. On the certain situation mungkin memang harus dilakukan harus konsentrasi ke bottom line, nggak apa-apa. Ya, kalau memang kayak kemarin mungkin baru-baru COVID, everybody's concentrating on bottom line gitu ya. Tapi pada saat tertentu mereka harus work out on the top line. Top line first gitulah ya. Thank you. Iya. Jadi memang Om, ini ada Om, satu lagi Om. Satu lagi, baik. Iya Pak. Baik, terima kasih. Sedikit pengalaman ya saya share tentang pertanyaan tadi. Kalau menurut saya itu menjadi GM itu bisa siapa aja dalam tim itu ya. Tapi saya sebenarnya pernah dulu interview GM. Yang kita lihat itu adalah teamwork. Karena teamwork itu kan kayak rantai dia, kalung ya. Kayak kalung. Pada saat kita tarik kalungnya, dia lepas, disitulah kelemahannya. Nah pada saat melihat seperti itu, jadi kita lihat backgroundnya. Kalau di dalam tim itu very strong di sales, atau very strong di food and beverage, atau dia very strong di finance, ya kita jangan cari GM yang strong itu. Kita cari GM yang karena mereka dalam operation kan finance, wah ngapain, finance kan udah hafal semua tentang ini. Sales marketing, ya itu maksud saya seperti itu. Jadi
siapa aja bisa gitu. Ya, apalagi kan kalau HR, background HR. Yang penting melihat timnya, teamwork. Jangan semua strong. Jadi kita cari kalau dia udah strong di finance ya jangan GM-nya di finance gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Oke. Baik, terima kasih. Dan memang ini pengalaman saya saja ya. Jadi kalau saya melihat pucuk pimpinannya orang sales atau orang finance, biasanya memang yang selalu dilihat utamanya adalah tentang angka. Biasanya itu dulu yang dilihat, angkanya dulu. Ya, dia lihat angka-angkanya bagaimana. Tapi kalau orang HR, yang pertama kali ditanyakan adalah tim kita gimana? Betul. Bedanya di situ. Dan ketika kita sudah bisa melihat bahwa ya latar belakang orang HR yang selalu ngelihat bagaimana orang-orang ini bisa menjalankan perannya dengan baik, lalu bisa mendorong perusahaan bagaimanapun kondisinya sehingga bisa entah keluar dari masalah apapun itu. Ini yang sebenarnya modal orang-orang HR itu sangat kuat sekali untuk bisa duduk di pucuk pimpinan. Jadi memang siapapun orang yang punya latar belakang HR itu sangat bagus sekali kalau memang bisa duduk di pucuk pimpinan sebuah organisasi. Karena kita semua sudah punya basic yang sangat kuat sekali untuk developing organization melalui orang-orang. Karena kita berinteraksinya kan dengan orang-orang. Nah, saya pengen tanya nih sama Om Glenn, nyesel nggak jadi GM? Jangan langsung dijawab, boleh mikir saya. Jadi gini, saya nggak pernah bercita-cita sampai setinggi itu ya. Dulu cita-cita saya cuma pengen jadi training manager itu aja. Ya. Humble ya, orangnya humble sekali. Tapi kemudian memang ya itu tadi yang saya bilang karena kalau kita memang melihat opportunity gitu ya, terus kemudian kita percaya bahwa kita punya kompeten, why not we are not trying gitu. Dan juga yang tadi seperti dikatakan bahwa HR itu kan mengatur semua orang gitu ya. Bukan hanya mengatur sebagai karyawan tapi juga how we manage they are as a partner. Saya percaya banget bahwa employee is a valuable asset. Itu saya percaya banget prinsip itu. Makanya pertama kali pada saat saya ditanya, kamu langkah apa yang kamu lakukan pada saat kamu pertama kali hari pertama jadi GM? Saya tanya dulu staf saya, apa yang harus saya benarkan, apa yang harus saya lihat dulu di dalam organisasi gitu. Dan kalau misalnya kerja sebagai GM itu kan beda sama di HR, sebenarnya hampir sama kita ngurusi orang, tapi kalau sebagai GM kamu hire orang untuk memudahkan pekerjaan kita gitu kan. Kalau misalnya malah menyusahkan ya buat apa di hire? Gitu. Jadi yang penting buat saya itu adalah teamwork. Karena kalau di teamwork everything will be okay. Itu sih menurut saya sih. Kalau sebelumnya di ranah HR gitu ya, lalu berpindah ke point of view-nya seorang GM itu apa yang berubah? Ada yang berubah nggak? Kalau dibilang berubah jadi otomatis kita sekarang harus keluar dari comfort zone. Ya, comfort zone-nya dulu ketika masuk ke dalam ruang training atau masuk ke dalam training kita tutup mata, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sekarang kan enggak. Harus belajar dulu. Harus sebelum bicara tentang sales atau tentang finance ataupun tentang apapun itu yang terkait dengan budget kita harus belajar. Gitu kan. So itu berarti keluar dari comfort zone, rasa nyaman. Nah, itu pun juga yang merubah mindset bahwa untuk menjadi apa yang kita mau, kita tetap harus belajar dan juga berjuang. Yeah. Gitu. Dan kalau memang yang tadi saya bilang kita ada komitmen untuk memang mau maju dan untuk memajukan orang lain ya maju sekalian aja. Yeah. Buat Bapak Ibu yang usia sebagai praktisi HR-nya di atas 10 tahun, mungkin sudah mulai mempertimbangkan untuk belajar angka-angka lebih dalam lagi, belajar tentang finance, belajar tentang sales, marketing, belajar tentang industrinya, belajar tentang hal-hal terkait di kompetisi bisnisnya Bapak Ibu semua. Karena kalau menurut saya HR itu kalau tidak bisa naikin level kita sendiri ya nggak akan kemana-mana nanti. Jadi memang ya harusnya kita juga sadar tentang hal itu dan jangan ragu-ragu kalau memang misalnya mau menjadi seorang
GM atau direktur sekaligus gitu. Itu sih. Ya. Bukan jadi provokator terus besok pada resign terus nyari kerjaan GM semua ya. Sebetulnya nggak gitu juga ya konsepnya Besti. Tapi kita kan sebagai HR menginterview calon manajer, betul? Kita suatu saat sebagai HR akan menginterview calon director dan Astungkara kita sebagai HR akan menginterview calon GM. Jadi sebetulnya belajarnya nggak maksa juga. Enggak. Pada saat menginterview pun kita sambil belajar dong. Betul. Masa kita nggak tahu nanyanya, lu director sales gimana caranya jualan? Nah, kan harus tahu ya dia jawab apa, dia ngecap atau beneran itu jawaban. Betul. Ya, pada saat itulah kita mungkin memperkaya wacana kita dan menginterview tidak hanya dari sisi HR aja ya. Jadi, oh HR itu nginterview karakter, enggak juga gitu Besti. Ya, pada saat kita menginterview manajer kita harus tahu apakah manajer ini bisa jadi manajer yang memberikan value kepada tim kita yang sudah pandai-pandai timnya. Kan timnya udah kompeten semua. Terus buat apa manajer? Kalau manajer tidak bisa membantu leading, ya karena nggak punya skill dan kompetensi, karena kita yang hire, ya terus buat apa kita punya manajer? Staffnya aja kerja, ya baguslah payroll cost to revenue kita. Begitu, ya. So mungkin boleh saya rap dari pengalaman seorang GMs yang ada di depan di sini, yang backgroundnya adalah human resources. Saya ingin menantang kepada teman-teman di ruangan ini. Saya ingin menantang mindset dari teman-teman untuk melihat bagaimana roadmap saya 5, 10, 15, 20 tahun ke depan. Ya, bagi yang tadi masih 25 masih berdiri, ya mungkin 5 aja, jangan 20 ya. Nah, tapi intinya adalah kalau jadi GM bukan roadmap saya, tetapi bisa nggak saya menjadi orang yang influencing perusahaan saya sehingga saya bisa memilih GM-GM terbaik untuk properti saya. Ya, itu dari saya sebagai moderator. Dari Pak Glenn silakan penutup, nanti habis itu dari Pak Ivan juga. Baik, jadi apa yang kita mau. Gitu. Selama kita memang mau berusaha dan kita yang tadi bukan seberapa hebat kita, tapi seberapa apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Itu aja dari saya, Mbak. Makasih. Kalau dari saya, kita harus sering-sering bertanya ke diri sendiri sih tentang apakah yang saya lakukan hari ini besok itu masih ada nggak posisinya. Kalau itu sudah tidak ada, saya lagi ngapain ya? Nah itu, jadi silakan itu kita tanya setiap hari ke kita. Sehingga apa? Biar kita selalu punya persiapan. Karena kita nggak bisa prediksi masa depan, tapi kita bisa menyiapkan diri kita untuk masa depan, apapun itu. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk para speaker kita. Ya, Pak Darsana memang sangat termotivasi. Mau jadi GM di mana, Pak? Jadi Jero Mangku GM-nya ya. Dan satu lagi ya untuk menutup, itu tadi saya mau meng-highlight Pak Glenn, find your mentors, bukan mentor. Ya, mentor nggak cukup zaman sekarang. Kurang cepat, kurang banyak, dan kurang maksimal. Ya, find your mentors, find your coach, find your advisor. Kalau zaman sekarang saya baru baca advisor. Siapa orang dari berbagai bidang yang berbeda-beda yang bisa kasih masukan pada kita secepat mungkin. Ya, misalnya kita punya Ping, Kak Ping ini ya nggak optimis. Ngomongnya optimis mulu, lu nggak pernah sedih Ping. Ya nggak kelihatan aja branding gua optimis ya. Gimana caranya kita bisa optimis? Ya, gimana kita bisa dari HR bisa jadi lawyer, praktis dan tetap ganteng seperti Yudi, kan gitu. Menengah-menengah ya gantengnya. Ya, tapi artinya apa? Setiap orang pasti punya push atau drive yang berbeda-beda. Saya belajar bahwa punya mentor lebih banyak lebih baik, dan mentor itu bukan orang yang lebih pintar dari kita. Mentor itu orang yang berbeda dari kita, that's it. Itu ya. Baiklah teman-teman, saya akan serahkan acara ini kembali kepada MC Kondang. Terima kasih untuk kedua teman-teman saya di sini, Bapak Pak GM. Thank you so much. Semoga saya bisa jadi GM suatu saat. Amin. Amin. Cus. Iya, kalau jadi GM hire gue ya Kak ya. Langsung promosi. Insya Allah. Lihat contekan dulu, ampun dah.
Ini AC-nya gila-gilaan ya, kayaknya semuanya mulai kedinginan ya. Dan tentunya ini sudah hampir di ujung acara kita ya. Tapi saya mau meng-highlight sebetulnya ada kata-kata dari dua speaker kita yang memang mengena di hati saya. Kalau tadi dibilang katanya Pak Glenn, bukan seberapa hebat kita, tetapi seberapa banyak kontribusi kita buat orang lain. Nah, kalau buat saya itu ketika memang kita memberikan banyak kontribusi kepada orang lain, itu akan kembali lagi loh ke kita. Kita akan balik lagi jadi happy banget. Ya, itu kayaknya karma ya. Kemudian setelah itu juga tadi bilang juga, katanya dibilang kita nggak bisa prediksi masa depan ya. Kita nggak pernah tahu apa masa depan, tetapi paling tidak kita bisa menyiapkan masa depan mulai dari sekarang. Dan semuanya mesti punya motivasi. Kalau ada yang punya motivasi jadi GM, saya cuma pengen motivasi jadi istri GM. Alhamdulillah ya. Oke, sukses. Lanjutnya adalah saya mau panggil Kak Adi. Ya, kali ini kita mau launching, Kak Adi dari tim Project Art akan launching platform baru HRA Bali. Wow, luar biasa sekali, tepuk tangan dong. Iya, jadi untuk lebih lanjutnya mau tanya-tanya langsung sama Kak Adi ya. Terima kasih Kak Uci. Ya. Selamat sore Bapak dan Ibu. Nama terasa begitu deg-degan ya berbicara depan Bapak dan Ibu hari ini. Oke, saya dapat waktu 10 menit, saya akan buat lebih singkat lagi. 5 menit aja Ibu ya, 5 menit aja Bapak dan Ibu sebelum kita untuk sunsetan nanti di atas. Jadi perkenalkan, nama saya Adi, saya adalah tim digital konten. Buat cepet jadinya gara-gara Ibu Fira nih. 5 menit Ibu ya. Jadi saya adalah tim digital konten bersama teman-teman saya yang ada di sini yang akan memberikan digital konten dari HRA Bali, yang akan memberikan informasi tentang, mungkin sudah pernah disounding oleh komite dari HRA Bali mengenai sebuah platform digital platform yang akan kami launching resmi hari ini untuk meringankan, untuk mengoptimalkan, dan untuk mempermudah pekerjaan Bapak dan Ibu sebagai seorang HR. Oke, jadi ini adalah digital platform dari HRA Bali yang sudah resmi untuk di-launching. Dan kami harap platform digital ini dari sekarang sudah bisa mulai untuk mendapatkan kontribusi dan memberi kontribusi kepada Bapak dan Ibu, meringankan, mengoptimalkan, memudahkan, hingga membuat karir Bapak dan Ibu menjadi lebih sustain di Human Resources Department. Terima kasih. Yeah. Jadi mari HRA Bali proudly present Hotel Jobs ID. Yeay, tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu dong. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi hunting pegawai ke seluruh Bali Raya dan Indonesia Raya, ini disediakan gratis, betul ya Kak Adi ya, gratis? Betul Ibu. Iya, bagi yang sudah bayar membership. Membershipnya nggak gratis katanya Bu Ramasari ya. Jadi ini gampang banget, Anda seolah-olah punya job board sendiri yang bisa di branding sesuai dengan perusahaan Anda masing-masing. Betul begitu ya Pak Adi? Betul Ibu, betul. Ya. Nah ini contoh-contoh caranya. Jobsnya langsung bisa terlihat. CV bisa jadi langsung database di sini ya. Langsung list. Jadi ini bukan media iklan teman-teman, ini adalah job board.
Baik, jadi itu sekilas saja kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu karena kita hanya punya waktu 5 menit. Tapi sekali lagi kami akan tetap ada di sini. Udah habis Kak, udah habis Kak. Udah habis ya? Udah habis. Nanti saya pinjam gitu ya Kak Ivan. Apa namanya, synthesizer-nya, oke. Jadi kami akan tetap ada di sini untuk membantu Bapak dan Ibu untuk bisa mempelajari lebih detail atau mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang menggunakannya. Jadi nanti ketika sunsetan, Bapak dan Ibu bisa meluangkan waktu untuk bisa melihat-lihat sekilas tentang Hotel Jobs ID. Just klik www.hoteljobs.id. Pahami bagaimana alur penggunaannya dan kemudian kalau misalnya masih ada pertanyaan kami siap untuk membantu nanti di pojok sini. Oke, jadi ya terima kasih Kak Vi. Hotel Jobs ID akan menjadi personal asisten Bapak dan Ibu tetap tepat di tangan genggaman tangan Bapak dan Ibu dan kemudian ini mudah diakses dimanapun kapanpun melalui smartphone asalkan ada internetnya dan kemudian ini yang paling penting adalah kata Ibu ini free. Wih luar biasa. Oh. Free bagi yang sudah member dan sudah membayar iuran katanya Bapak. Oh langsung. Di highlight udah membayar iurannya, oke. Jadi ini akan free dan menariknya lagi semakin sering semakin banyak kontribusi yang Bapak Ibu berikan. Maksudnya kontribusi dalam hal posting pekerjaan ini akan lebih banyak mendapatkan applicants. Jadi semakin sering semakin banyak postingan dan bagaimana aksesnya lebih mudah, simple dan istilahnya helpful yang kami sebutkan tadi dan datanya itu safety untuk Bapak dan Ibu karena satu akun hanya akan bisa diakses oleh satu akun yang memiliki password tersebut. Jadi tidak bisa diakses oleh orang yang lainnya. Dan hal yang lebih menarik lagi, kami di HRL Bali digital kontennya, divisi digital konten akan tetap mengembangkan platform digital ini menjadi lebih banyak fiturnya, lebih banyak manfaatnya kepada Bapak dan Ibu dan kami akan kembangkan ini ke bentuk aplikasi. Jadi sekali lagi mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk berkontribusi dalam hal memberikan postingan pekerjaan nanti di sini yang nanti aplikasinya akan bisa direct ke Bapak dan Ibu. Oke, dan kemudian menariknya lagi bagi applicants, mereka hanya perlu posting sekali saja CV dan resumenya, tidak perlu setiap kali melihat lowongan pekerjaan baru kirim, baru ketik, baru kirim, nggak perlu seperti itu. Tetap satu kali saja, itu akan ada database kami, dan ketika mereka tertarik terhadap pekerjaan yang Bapak dan Ibu tawarkan, mereka tinggal send saja. Cukup satu klik saja sudah dapatkan pekerjaannya dengan mudah dan Bapak dan Ibu bisa sorting lagi. Database-nya bisa Bapak dan Ibu dapatkan. Jadi kalau seandainya satu properti istilahnya membuka satu lowongan pekerjaan dan sudah terisi, kemudian beberapa bulan kemudiannya dibuka kembali lowongan pekerjaan yang sama, itu tinggal dibuka kembali lowongan pekerjaannya. Tidak perlu di-create ulang. Jadi sangat simpel, sangat mudah dan bisa diakses dari tangan hanya dengan smartphone dan internet. Oke, jadi Hotel Jobs ID untuk insan HR kuat. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Adi. Wah, hebat banget ya. Gratisan tetapi ada pesan sponsor harus bayar membership dulu. Ya. Oke, sekarang ini kita akan lanjut ya, kita akan lanjut di rooftop. Nah, untuk pergi ke rooftop akan ada Aser yang nantinya membantu. Oh, sudah siap? Oh, sudah siap. Oke, akan pergi ke rooftop per table. Betul ya Ibu Ayu ya? Per table, jadi tablenya yang memang tidak penuh, tolong bergabung dengan table sebelahnya. Mungkin bisa dibantu untuk yang sebelah sana, silakan berdiri dulu kemudian ikut ke Aser. Satu table dulu yang dari belakang. Kak, ditutup dulu acaranya atuh Kak. Oh, oke. Belum ditutup. Oh iya. Kita belum tutup. Iya. Acara di lokasi ini akan kita pindahkan ke rooftop, teman-teman ya, untuk safety reasons. Jadi kita akan naik table per table. Jadi teman-teman akan diminta untuk langsung mengikuti para usher kita sesuai dengan jumlah orang yang diperkenankan di lift. Bagi yang belum ke lift dikasih tugas untuk membuka hoteljobs.id. Oke, hoteljobs.id ya. Boleh bantu untuk melihat beberapa dari Anda sudah masuk ke situ untuk memposting. Kak, boleh dipasang live-nya Kak hoteljobs.id-nya? Memberikan hiburan pada teman-teman yang di sini. Live-nya bentuknya kayak apa? Jadi bagi teman-teman yang sudah punya website masing-masing dari company-nya itu kan alhamdulillah. Bagi yang tidak punya website untuk rekrutmen ini bisa dipakai sebagai sarana branding yang sangat mutakhir dan sangat terdepan. Karena nanti kandidat nggak harus ngirim email, tetapi CV bisa langsung masuk ke database. Dan database ini Anda bisa maintain untuk berkelanjutan.
Ya, nanti bisa dilihat di sini hoteljobs.id ini cara upload datanya gampang, cara mengganti logonya gampang, cara ngedownloadnya pun untuk CV-CV peserta juga sangat mudah. Iya, baik. Oke, bisa dilanjutkan ke table berikutnya, silakan. Iya, table Iya, berikutnya. table Ini berikutnya. semacam latihan evakuasi ya teman-teman ya. Iya. Oke, Bu Ramasari sudah bergoyang-goyang di sebelah sana. Yang di sebelah sana sabar dulu. Dinin ya, dia Dinin. Iya. Ninin. Ini ya Kak ya. Coba dibuka sekarang kalau kita melihat jobs yang available. Oke, kalau dari sisi aplikan sendiri, berarti langsung upload aja ya, Kak Fira ya? Ini find jobs dulu atau? Oh, find job dulu. Oke. Find jobs dulu. Mau jadi apa? Mau jadi GM. Oh, career opportunities at Six Senses Uluwatu Bali. Vacancy at Quest Suns Hotel Denpasar, luar biasa ya. Food and beverage service, administration and general. Oke, coba yang Six Senses boleh dibuka ya Kak Padma ya berarti ya. Ini valid ya Kak Padma? Ya, ini bukan hoax ya. Nah, bisa ditaruh ini adalah company informationnya, coba lihat seret ke bawah ya. Ada account officer, ada account receivable. Ini masih sudah live tapi masih perlu diperbaiki. Jadi sebetulnya yang di atas itu ya, yang di atas itu adalah judulnya General Manager Desk Six Senses Uluwatu Bali. Nah, seperti itu judulnya. Jadi bukan career opportunities ya. Lalu nanti kalau saya mau ngelamar bagaimana? Tinggal ke bawah atau itu ada apply for job ya. Oh, berarti satu-satu ya sebetulnya harus masukinnya ya. Kalau ini kan kayaknya ada beberapa posisi. Jadi itu yang di atas itu harusnya Food and Beverage Service, atasnya adalah judulnya F&B Manager. Job title-nya kan gitu. Kayak job board pada umumnya ya. Apply for job, coba apply for job. Nah, seret. Lah, kan tinggal login tuh. Coba kasih login Kak sebagai peserta. Suko jangan kabur dulu ya Suko ya. Iya. Suko ke atas ya Suko. Iya. Oke, ya ada pawangnya udah datang. Candidate@hrabali.com, pura-puranya emailnya ya. Mungkin di tabelnya Pak Yudi, Kak Agus bisa melipir ke sebelah sini. Jadi nanti kita menunggu untuk evakuasi. Ini terlihat kandidatnya sudah pernah apply untuk posisi ini, gitu ya. Ke belakang. Jadi udah ngeduluin ternyata lo apply di situ ya. Oke. Ke belakang bisa ditambah sama, ya nggak bisa Pak, tambahin lagi Pak. Nambah, kurang soalnya. Ya, tambah. Ya, tunggu di situ dulu. Pelan-pelan. Oke, jadi kalau mau minta account nanti akan dikasih Google Form ya dari HRA. Ini sudah kita coba kerjakan secara kilat khusus dari 2 bulan terakhir ini, dari komite sudah memberikan feedback. Jadi nanti teman-teman tinggal minta loginnya saja, setelah dapat login akan bisa langsung menggunakan job board HRA Bali sebagai fasilitas untuk mengkoleksi CV database.